Yo, Wibu Gen Z, selamat datang di White Room, tempat kita mengupas tuntas berbagai fenomena, tokoh, dan cerita paling epik. Kali ini, kita bakal ngebahas Yoichi Nagumo dari seri Sakamoto Days. Dengan gaya empiris bercita rasa wibu sejati, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung aja kita gas ke inti pembahasannya. Sebelum kita membahas Yoichi Nagumo lebih jauh, kalian mesti paham dulu nih setting cerita Sakamoto Days itu kayak gimana. Bayangin dunia Jepang modern pada umumnya, tapi di balik semua itu, ada komunitas pembunuh bayaran yang penuh intrik, hierarki ketat, dan organisasi rahasia yang nggak kalah dari film aksi Hollywood. Ada juga teknologi canggih yang bikin pertarungan di sini super kreatif dan mind-blowing. Dunia Sakamoto Days itu absurd banget. Modern tapi penuh drama. Dengan vibes yang campur aduk antara kekerasan brutal, humor receh, dan kehangatan hidup sederhana. Latar ceritanya sering loncat-loncat dari toko kecil Sakamoto yang cozy ke lokasi-lokasi ikonik penuh aksi kayak gedung tinggi atau gudang terlantar. Sakamoto Days menawarkan cerita aksi keluarga Sakamoto dalam melindungi kehidupannya yang damai dari masa lalu yang terus menghantui mereka. Yoichi Nagumo adalah teman lama Sakamoto dan almarhum Rion Akao. Dia awalnya anggota order tapi kehilangan posisinya karena insiden besar di Assassin Exhibition of the Century Arc. Meski sering tampil santai, Nagumo adalah pembunuh yang jenius. Kehidupan awal dan masa remaja Nagumo saat ini masih belum diketahui, namun dia berasal dari keluarga mata-mata yang telah berada dalam dunia intelijen selama beberapa generasi. Ketika dia cukup dewasa, Nagumo mendaftar di Japan Clear Creation dari Japanese Association of Assassins. Awalnya, dia berada di departemen mata-mata karena akar keluarganya yang lama dalam dunia mata-mata, tetapi dia kemudian pindah ke departemen pembunuh karena menurutnya itu lebih menyenangkan. Saat di sana, Nagumo bertemu dengan Taro Sakamoto dan Rion Akao yang awalnya ingin mengganggunya dengan memilih perkelahian. Nagumo menjadi dekat dengan kedua siswa tersebut, mereka menjadi teman tak terpisahkan dan dikenal sebagai pengacau yang terkenal bersama-sama. Namun, wakil kepala sekolah mengatur sebuah tugas tambahan yang akan menentukan apakah mereka bisa lulus tahun itu. Tugas tersebut adalah membunuh target yang ada di dalam amplop. Dengan santai menerima tugas tersebut, ketiganya keluar dari kantor tanpa menyadari niat sebenarnya dari tugas tersebut. Yoichi Nagumo ini santai banget, tapi jangan keliru. Sikapnya yang chill bukan berarti dia gampang diremehkan. Dia tipe yang selalu santai, bahkan di tengah pertempuran. Pernah tuh, dia bilang, nikmatin angin yang ngerangkul rambutku aja dulu saat lagi bertarung. Beneran sih, dia menikmati suasana banget, kayak manusia yang lagi liburan di pantai, padahal di sekelilingnya chaos. Tapi, di balik keluyuran itu, Nagumo punya sisi serius. Dia care banget sama teman-temannya, terutama Sakamoto dan Rion. Contohnya waktu dia menyelamatkan Uzuki dari serangan Takamura, meski tahu Uzuki dulu pembunuh berantai. Pokoknya, buat Nagumo, loyalitas dan persahabatan itu nggak bisa diganti-ganti. Selain itu, Nagumo juga tipe yang suka ngegertak musuh. Dia sering main-main dengan lawan, kayak ngasih mereka dadu buat mutusin senjata mana yang bakal dipakai. Tapi, di situasi serius, dia bisa langsung switch ke mode ninja jenius, bikin musuh bingung dan kalah tanpa sempat mikir panjang. Kalau ngomongin skill, Yoichi Nagumo ini total package. Dia kuat, cepet, jago pakai senjata, dan yang paling penting, jenius abis. Di pertarungan, dia bisa ngerumpunin banyak lawan sekaligus. Bahkan kalau harus pakai otot atau kecerdikan, dia nggak akan mundur. Nagumo bisa bergerak lebih cepat dari yang bisa dilihat mata, menghindari serangan dan memberikan pukulan mematikan dalam sekejap. Dia bisa mengejutkan lawan yang paling cepat sekalipun, seperti Shin, dan mengalahkan pembunuh dengan kecepatan luar biasa. Ngomongin otot, tubuh rampingnya nggak ngaruh tuh, sama kekuatannya. Dia bisa ngangkat dan melempar lawan dengan gampang, kayak ngegangbang mesin pencacah kayu. Bahkan, Yotsumura yang punya kekuatan super nggak bisa nyentuh Nagumo saat dia bertarung. Nagumo juga bisa mengubah penampilannya dengan sempurna, bahkan mengubah bentuk tubuhnya, seperti saat dia menyamar sebagai Sakamoto. Kemampuan penyamarannya sangat presisi, hingga bisa mengecoh bahkan pengamat yang paling tajam sekalipun. Senjata? Jangan ditanya. Dia bawa koper berisi pisau, belati, dan senjata multifungsi lainnya yang mematikan. Pisau tak terlihat aja bisa bikin musuh kaget setengah mati, meski cuma dipakai sekali. Dia menggunakan dadu untuk memutuskan pisau mana yang akan digunakan untuk membunuh. Layaknya tukang sulap, dia hobi banget menambahkan elemen ketidakpastian
dan gaya dalam cara bertarungnya. Dan ngomongin otak, Nagumo ini tipe yang bisa baca situasi dengan cepat. Dia tahu siapa yang mata-mata, siapa yang berkhianat, dan kapan harus beraksi. Semua berkat latar belakangnya, sebagai murid mata-mata yang terlatih buat ngindarin jebakan dan nyiapin strategi di saat genting. Yoichi Nagumo nggak punya tujuan pasti dalam hidup. Dia kayak tukang sulap, muncul tiba-tiba, bikin heboh, terus pergi lagi. Tapi meski begitu, dia selalu muncul pas teman-temannya lagi butuh bantuan. Hubungan Nagumo sama Sakamoto, gila sih, mereka udah kenal dari zaman masih di sekolah pembunuh. Meski Sakamoto udah pensiun dari dunia pembunuh bayaran, Nagumo tetap peduli banget sama dia. Bahkan pas Sakamoto jadi sasaran Japanese Association of Assassins, Nagumo tetap setia ngejagain temennya. Hubungan sama Rion, ini juga deep banget. Awalnya, Rion sama Nagumo jadi musuh karena beda visi. Tapi mereka malah jadi trio bareng Sakamoto, trio yang terkenal rusuh tapi solid banget. Walau Rion udah meninggal, Nagumo nggak pernah berhenti nyari jejaknya. Kayak masih berharap Rion bakal balik lagi. Terakhir, hubungan dengan Kindaka juga nggak kalah rumit. Setelah mereka dikeluarkan dari Japan Clear Creation, Nagumo dan yang lain sempet disuruh bunuh Kindaka, tapi malah dia yang bantuin Kindaka saat koma. Dia bahkan nyiapin dana buat biaya rumah sakit Kindaka selama 8 tahun berturut-turut. Buat Nagumo, ikatan yang kuat lebih penting daripada konflik yang terjadi. 2 pertarungan Nagumo yang paling memorable, lawan Satori Yotsumura dan Takamura. Di kedua pertarungan ini, Nagumo nunjukin level kekuatannya yang bener-bener di atas awan. Yoichi Nagumo dalam serial Sakamoto Days adalah karakter yang kompleks, dengan kepribadian santai tapi penuh misteri. Dia bukan sekadar pembunuh biasa, dia adalah tipe yang selalu santai tapi bisa berubah kapan saja, jadi serangan mematikan yang bikin musuh ngelus dada. Dari kelihatan chill, tapi sebenarnya dia punya niat yang dalam, terutama soal persahabatan dan loyalitas. Nagumo nggak pernah main-main soal teman-temannya, terutama Sakamoto dan Rion. Meski mereka semua pernah terlibat dalam dunia yang keras dan penuh tipu daya. Pesan utama dari karakter Nagumo adalah pentingnya persahabatan dan loyalitas. Dia mungkin terlihat santai dan cenderung santai menghadapi ancaman, tapi dia benar-benar peduli dengan teman-temannya. Bahkan saat dia muncul sebagai sosok yang tak terduga dan terus berubah, loyalitasnya pada Sakamoto dan Rion tetap kuat. Dia nggak pernah bisa benar-benar melepaskan kenangan dan rasa peduli terhadap mereka, menunjukkan bahwa dalam dunia penuh kekerasan ini, hubungan yang kuat dan tulus tetap penting. Nagumo juga mengajarkan pentingnya ketenangan dan kecerdikan dalam situasi yang sulit. Meskipun dia suka bermain-main dan penipuan, dia percaya bahwa ketenangan dan kemampuan untuk berpikir jernih adalah kunci bertahan dan mengatasi rintangan. Sikap santai dan penuh percaya diri ini membantunya tetap di depan dalam pertempuran, dengan strategi yang tajam dan refleksi yang mendalam. Selain itu, Nagumo nggak cuma jago tempur, tapi dia juga punya kemampuan unik dalam penyamaran dan penipuan. Dia bisa berubah wujud, menyerang tanpa terdeteksi, dan mengecoh musuh, memperlihatkan bahwa kecerdikan dan kreativitas adalah elemen kunci dalam dunia yang penuh intrik ini. Secara keseluruhan, karakter Yoichi Nagumo menunjukkan bahwa kekuatan bukan cuma soal fisik, tapi juga soal hubungan dan kecerdikan. Dalam dunia yang penuh dengan bahaya, tipu daya, dan kekacauan, dia adalah bukti bahwa ada nilai-nilai yang enggak pernah berubah, seperti persahabatan, kesetiaan, dan ketenangan. Nagumo mungkin datang dan pergi sesuka hati, tapi jejaknya dalam cerita ini nggak bisa dilupakan. Itulah tadi pembahasan tentang Yoichi Nagumo dari serial Sakamoto Days. Kalau kamu terinspirasi sama perjuangan Nagumo, jangan lupa kasih like dan share video ini. Diskusi juga di kolom komentar, kita bakal bahas bareng. Sampai jumpa di konten White Room berikutnya.